Hadirin rahimakumullah, baru saja kita melaksanakan salah satu perintah Allah, salah satu syariat Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kenapa dikatakan berjamaah? Karena kita melaksanakan sholat dengan dipimpin oleh seorang imam. Maka ketika berkumpulnya dua orang atau lebih dan diangkat seorang imam sebagai pemimpin, maka disebut berjamaah. Tapi ketika berkumpul 10 orang, 20 orang, bahkan 100 orang, bahkan mungkin 1000 orang, tapi tanpa diangkat satu pemimpin, maka tidak dikatakan berjamaah. Inilah yang menandakan bahwa di dalam setiap aktivitas kita tidak bisa terlepas daripada aturan-aturan Allah. Maka ketika sholat tadi kita melaksanakan semua ritual dari awal sampai akhir itu sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Maka tidak bisa kita membuat aturan sendiri dalam sholat. Dari semenjak takbiratul ihram sampai dengan salam itu semuanya sesuai dengan aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita cari tata cara sholat dalam Al-Quran gak ketemu. Al-Quran cuma nyuruh aqimis sholat, tegakkan sholat, selesai. Maka Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita tidak bisa bikin tata cara sendiri di dalam sholat. Maka seluruh dunia ini ketika sholat semuanya pakai aturan Allah. Ketika sholat semuanya pakai aturan Allah. Tidak ada yang berani dimanapun, kecuali orang-orang yang memang hatinya sudah tersesat, maka dia bikin cara baru. Contoh misalnya ada yang karena mungkin pemikirannya sudah terlampau jauh, ketika takbiratul ihram kata Rasulullah fakabbir, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar. Maka diganti sama mereka dengan apa? Bahasanya masing-masing Allah Maha Besar. Kalau orang Sunda gimana? Allah Maha Agung. Allah Maha Agung gitu kan. Kalau bahasa Jawa gimana, Cak? Awas gede. Nggak bisa, nggak bisa. Semua itu harus dengan tata caranya Allah baru bernilai ibadah. Maka Allah membuat aturan. Maka setelah Allah membuat aturan itu kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini siapa? Khalifah. Apa tugasnya khalifah? Melaksanakan aturan-aturan Allah. Itu tugas khalifah. Jadi kalau kita sholat mau diatur sama aturan Allah, maka di dalam setiap aktivitas hidup kita harus siap diatur oleh aturan Allah. Setelah perintah sholat apa perintahnya? Zakat. Aqimis sholat wa intaiz zakah. Ini perintah bergandengan, nggak pernah pisah nih. Kalau ada perintah sholat mesti zakat. Hari ini banyak orang yang berzakat tetapi tidak pakai aturan Allah. Sehingga yang terjadi apa? Kalau sudah tidak pakai aturan Allah, kacau. Hari ini banyak orang yang zakat, banyak yang orang infak, banyak orang sedekah, tetapi tidak pakai caranya Allah. Bagaimana caranya Allah? Allah perintahkan di dalam surat Al-Maidah, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta-harta mereka apa? Shadaqah. Bimana zakat? Bimana zakat? Suruhnya ambil. Siapa yang berhak mengambil? Pemimpin. Tidak ada yang berhak mengambil kecuali pemimpin, khalifah. Maka ketika di zaman Nabi Muhammad, maka zakat itu kepada siapa? Kepada Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah. Ada yang mengaturnya.
ditugaskan oleh Rasulullah, ya antum ambil sana, begitu. Kumpulkanlah di Baitul Mal. Baru yang membagikan siapa? Pemimpin. Yang berhak membagi zakat itu siapa? Pemimpin, bukan kita sendiri. Ya, kadang kita kan sekarang begitu. Saya panen dapat 1 kintal misalnya, potong 10% karena pengairannya dari Allah, dari hujan. Potong 10%. Saya tahu bahwa mustahik zakat itu 8 asnafnya. Ya, fakir, miskin, gharib, fisabilillah, apalagi ibnu sabil, mu'alaf, apalagi amil, apalagi tadi. Ya, 8. Asnafnya 8. Terus ketika saya panen, saya potong 10%, langsung saya cari fakir miskin. Pak, saya zakat. Bener gak itu zakat? Sesuai. Hari ini kayak begitu. Padahal Rasul mencontohkan. Ya. Jadi zakat itu pada tempatnya. Di mana tempat zakat? Baitul Mal yang dibentuk oleh siapa? Pemimpin pada waktu itu. Maka penyalurannya pun merata nantinya. Ya, karena pemimpin yang paham tentang umat. Kita tidak bisa mengatur sesama kita, nggak bisa. Contoh simpelnya saja, ya, di negara kita setiap orang yang punya kendaraan maka wajib dia mengeluarkan pajak. Ya, wajib pajak setiap tahun. Walaupun motornya butut, ya kan? Tetap wajib pajak setiap tahun. Kemana kita mengeluarkan pajak? Ada nggak tempatnya? Ada. Mana? Kantor pajak. Di mana itu? Samsat. Ya. Samsat. Bisa nggak kita membayar pajak selain kepada Samsat? Contoh misalnya kita tahu peruntukan pajak itu adalah untuk infrastruktur, perbaikan jalan dan sebagainya kan. Pas kita mau bayar zakat, bayar pajak, kita lihat jalan bolong, jalan jelek ini, ya. Ah sudahlah, biasa kita pajak kalau motornya butut paling 200.000 kan ya. Itu tergantung cc kan? Tergantung cc pajak itu. Apal walaupun terima ayatnya. Ya. Gitu. Jadi ketika kita mau bayar pajak, kita lihat jalan bolong. Ah sudah, beli semen, beli pasir, beli split, cor itu jalan. Selesai, beres. Nggak jadi ke samsatnya. Ah, tahu-tahu datang petugas pajak. Pak, Bapak belum bayar pajak tahun ini. Saya sudah, Pak. Ini catatannya belum, Bapak masih kosong, belum ada stempel. Ya kan? Belum ada stempelnya. Ada bukti. Lah kemarin saya itu nambal jalan itu pakai uang itu. Orang kan saya mau bayar pajak, tiba-tiba jalan bolong, ya saya betulin. Nanti juga kan kalau saya setorin ke Bapak kan buat ini juga. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan zakat langsung kepada asnafnya. Harus sesuai dengan contoh. Sama dengan sholat, sama dengan yang lain-lainnya, harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah fungsinya. Tugas seorang pemimpin adalah melaksanakan aturan. Kita sesama kita tidak bisa saling mengatur. Ya. Kalau dengan sesama kita saling mengatur, ribut, ya kan? Ribut nanti. Kamu siapa ngatur-ngatur saya? Gitu ya. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah maka ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita ini senantiasa terus ya berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di dalam beribadah ini ya, jangan sampai kita lepas daripada tuntunan. Ya, karena tuntunan ini yang penting. Ya, maka selalu ada rule, ada contoh, ada pola. Ya, ada pola. Bagaimana cara kita melaksanakan satu aturan. Tidak boleh kita sembarangan. Ya, maka yang tahu tata cara melaksanakan aturan itu adalah yang membuat aturan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya melaksanakan aturan yang sudah ada. Enggak mesti kita bikin aturan-aturan baru. Ya.
Nah, termasuk di dalam kita berjamaah hari ini ya, ketika ada perintah ulil amri, maka tidak ada perkataan orang beriman ketika ada perintah kecuali sami'na wa ata'na. Nah seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah ya, mudah-mudahan aktivitas ibadah kita ya, rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir Allah terima sebagai sebuah amal kebaikan, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan pundi-pundi ya, amal pahala yang bisa ditimbang. Karena kita baru tahu di jamaah ini ya, dulu sebelum berjamaah kita tahunya yang ditimbang itu apa? Amal ya, dulu kita tahunya yang ditimbang itu amal, tapi ternyata setelah dalam jamaah dikasih tahu sama khalifah yang ditimbang itu bukan amalnya tapi pahalanya. Karena kalau yang ditimbang amalnya nanti nggak adil ya, karena pekerjaan orang itu kadang ada yang berat gitu kan ya, ada yang ringan, tapi yang ditimbang oleh Allah adalah pahalanya. Maka disitulah kesempatan fastabiqul khair ya. Nah, maka selalu kita berharap kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan ya. Baik, itu saja ya yang Anda sampaikan dan tausiah subuh ini. Mudah-mudahan aktivitas kita buka dengan kebaikan, kita tutup juga dengan kebaikan.